Waalaikumsalam. Mengenai hadis bab tentang sabar, kita di Al-Quran pernah membacanya bahwasanya tasabrun jamil di surat Yusuf. Apakah kaitan dengan kesabaran tersebut? Dan mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah ayat sampaikan di situ bahwasanya Allah berfirman, bahwasanya Allah menerangkan tentang kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Itu alaihissalam, beliau hendak akan dibunuh atau akan dibuang ke sebuah sumur. Nah, setelah dibuang, kemudian melapor kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, mendengar cerita bahwasanya Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Bagaimana pedihnya seorang ayah dengan anaknya yang masih kecil, kemudian dimakan serigala. Biasanya kan langsung gila mendengarkan anaknya dimakan atau hilang seketika, bahwasanya anaknya sangat disayang. Ada sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mendengar cerita itu, Nabi Yakub semakin sayang kepada Nabi Yusuf. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah kamu bercerita terhadap saudara-saudaramu. Khawatir ada yang yang pasti iri mendengar sebuah cerita dari Nabi Yusuf. Nah, tatkala Nabi Yusuf diceritakan dimakan serigala, di situ Nabi Yakub fasabarun jamil. Beliau sangat-sangat sabar mendengarkan hal itu. Tidak memukul saudaranya Nabi Yusuf, pukul atau dibunuh atau diamuk. Tidak. Tapi Nabi Yakub di sini fasabarun jamil, sabar. Ini ada kaitannya dengan sabaran. Di ayat yang lain juga diceritakan tentang Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu adalah Nabi yang diberikan keistimewaan, yaitu dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Namun dengan godaan setan, dengan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, sehingga Nabi Ayub ini jatuh miskin, anaknya juga hilang semua, meninggal. Tinggallah dia dengan dalam keadaan miskin. Tapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap bersyukur kepada Allah. Sehingga setan itu kembali lagi ingin Nabi Ayub ini supaya hilang imannya. Gimana caranya ini? Enggak berhasil. Tidak berhasil semuanya. Akhirnya dicoba dengan penyakit yang sangat menjijikkan. Ya, penyakit yang sangat menjijikkan. Bahkan keluarganya atau tetangganya beliau itu meninggalkan semua karena jijik dengan penyakitnya. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Sabarun jamil, juga sabar. Dengan kata lain, bahwasanya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dalam hadis tadi. Ya. Dan juga dikatakan bahwasanya sabar itu bisa membantu urusan yang lain. Jadi kalau kita sabar, pekerjaan yang lain, urusan yang lain akan terbantu. Jadi itu mungkin dan tambahan. Ada berfirman di dalam Al-Quran dan kita sudah hafal semua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kamu
mintalah bantuan kamu dengan kesabaran. Jadi perkara apa saja memang harus sabar orang itu. Kita belajar harus sabar, kita ngaji harus sabar, kita berbuat baik kepada orang lain harus sabar. Minta sabar ngamuk lono. Kita berbuat baik kepada, apalagi kepada orang tua. Katanya orang tua itu kalau sudah sepuh, seperti Quran yang sudah tidak bisa dibaca, harus sabar. Apalagi kita sebagai anak wajib bersabar kepada orang tua. Karena dalam kalau tidak salah agama kola ini ya, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Kalau tidak sabar, ujung-ujungnya orang itu bisa bunuh diri. Imannya dicoplok, dilepas. Itu sebab apa? Tidak sabar atas kepastian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri. Jadi harus minta tolong dengan sabar. Ya, sabar mana letaknya? Ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita sendiri. Dan minta tolonglah kamu juga dengan sholat, yaitu dengan sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, semua problemnya itu bisa hilang, permasalahannya bisa hilang kalau sholatnya khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi lakabiratun ini sangat berat. Sabar dan sholat itu juga berat gitu. Kecuali sabar dan sholat itu tidak berat, kecuali hanya khusus kepada orang yang khusyuk di dalam sholat. Kalau sholatnya khusyuk, sabar itu mudah didapat. Kalau sholatnya khusyuk, kalau sholatnya khusyuk, semua ketegangan hidup, problema hidup, kesumpekan hidup, kalau sholatnya khusyuk, habis itu semuanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ja'ala qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan kebahagiaanku, kesenanganku yaitu di dalam sholat. Kalau Nabi sholat, habis sudah. Semuanya perkara dunia itu habis semua. Sehingga diceritakan ketika Nabi sedang bercumbu dengan Siti Aisyah, yang sekarang ngetren lagunya itu sangat dengan Siti Aisyah itu, ketika Nabi sedang berduaan dengan Siti Aisyah, ketika adzan dikumandangkan, Nabi langsung meninggalkan Siti Aisyah, seakan-akan tidak pernah bercumbu dengan Siti Aisyah kalau sudah mendengar suara adzan. Itu Nabi nyantolnya kepada sholat itu di sana. Kalau kita bercumbu dengan istri, ya boleh nyara-nyara, beradzan di dalam arena ujung sibik, di dalam bekto nasi lanceng. Itu ya. Yang mudah-mudahan kita diberi kesabaran yang tinggi oleh Allah SWT, diberi sholat yang khusyuk dengan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Mungkin ada pertanyaan lagi.